Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tutorial kali ini, kita akan membahas tentang modul pengukuran kerja tidak langsung. Sebelum memulai pembahasan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, berikut merupakan contoh aktivitas pada pabrik pembuatan gift box. Terdapat pegawai yang menggunakan tangan untuk melakukan beberapa gerakan, yaitu pegawai menjangkau bagian box pertama, kemudian ditaruh dan tangan kiri memegang box pertama dan tangan kanan menjangkau box kedua, selanjutnya memasangkan box kedua ke box pertama dan melepaskan box tersebut. Pekerjaan ini membutuhkan gerakan tangan yang berulang dan memungkinkan terjadinya gerakan yang tidak tepat. Dengan menghitung waktu baku dan penghematan waktu yang ada, kita bisa tahu apakah kondisi pekerja ini sudah baik atau belum optimal. Apabila belum optimal, kita dapat memberikan rekomendasi seperti penataan bahan kerja yang terstruktur agar tidak terjadi gerakan yang tidak tepat dan menghabiskan waktu, sehingga nantinya dari rekomendasi tersebut dapat dihasilkan penghematan waktu kerja pada pegawai guna mengoptimalkan waktu baku. Outline materi pada tutorial kali ini yaitu yang pertama tujuan tutorial, yang kedua input dan output tutorial, yang ketiga materi, yang keempat studi kasus, dan yang kelima post-test. Lalu tujuan tutorial pada tutorial kali ini yang pertama, praktikan mengetahui tentang konsep Method Time Measurement atau MTM dan Maynard Operation Sequence Technique atau MOST dalam aplikasi pengukuran waktu kerja tidak langsung. Yang kedua, praktikan dapat mengidentifikasi elemen-elemen gerakan dasar. Yang ketiga, praktikan dapat menghitung waktu baku dan penghematan waktu. Dan yang keempat, praktikan dapat menganalisis hasil nilai TMU dan merekomendasikan mengoptimalkan gerakan dasar pada proses perakitan. Lalu, ada input dan output. Untuk input pada tutorial kali ini yang pertama, layout awalan dan layout usulan. Yang kedua, video rekaman layout awalan dan usulan. Lalu untuk output yang pertama ada tabel analisis gerakan, yang kedua waktu baku, dan yang ketiga penghematan waktu baku. Nah, untuk slide selanjutnya terdapat definisi dari pengukuran kerja tidak langsung. Pengukuran waktu kerja tidak langsung adalah pengukuran yang dilakukan tanpa pengamat yang harus berada di tempat pekerja yang diukur sedang berlangsung menurut Winjo Subroto tahun 2006. Pada tutorial kali ini, teman-teman akan belajar bagaimana mengukur suatu pekerjaan secara tidak langsung dengan dua metode. Yang pertama ada metode Method Time Measurement atau MTM, dan yang kedua ada Maynard Operation Sequence Technique atau biasa disebut MOST menurut Barnes tahun 1989. Sekarang kita masuk ke pembahasan MTM atau Method Time Measurement. Menurut Winjo Subroto, MTM adalah suatu sistem penerapan awal waktu baku atau Predetermined Time Standard yang dikembangkan berdasarkan studi gambar gerakan-gerakan kerja dari suatu operasi kerja industri yang direkam dalam film. Pada tutorial kali ini, akan dilakukan analisis gerakan kerja menggunakan peta tangan kanan dan tangan kiri. Dalam analisis akan menggunakan tabel bantuan yang berisi nilai-nilai waktu yang sudah ada atau waktu dalam TMU. Nah, mungkin teman-teman bertanya, apa itu TMU? 1 TMU dapat kita asumsikan sama dengan 0,00001 jam atau 0,0006 menit atau 0,036 detik. Kita masuk ke gerakan yang pertama yaitu menjangkau atau reach. Dapat dilihat pada tabel menjangkau ini ada hand in motion. Hand in motion ini untuk tipe 2 yaitu gerakan yang terdapat perubahan kecepatan di awal atau akhir, dan tipe 3 yaitu gerakan yang tidak ada perubahan kecepatan atau konstan. Karena di sini kita akan menggunakan MTM 1, maka hand in motion tidak digunakan karena pada tipe 1 ini kita hanya pakai gerakan yang ada perubahan kecepatan di awal dan di akhir. Untuk penjelasan tabel, huruf A merupakan objek yang lokasinya sudah pasti. Huruf B merupakan lokasi berubah tapi operator bisa mengira-ngira jarak karena operator sudah terbiasa melakukan pekerjaan. Untuk huruf C, objek kecampur dan ada proses select atau memilih.
Untuk huruf D, menjangkau objek yang lebih kecil dan perlu alat bantu. Untuk huruf E, objek bergerak sehingga memiliki jarak yang tidak pasti dan operator belum terbiasa melakukan pekerjaan. Lalu kita masuk ke gerakan selanjutnya, yaitu grasp atau memegang. Apabila objek yang dipegang memiliki diameter, maka harus diukur terlebih dahulu diameternya. Untuk tabel, 1A merupakan mudah dipegang, dikerjakan dengan cara menutup jari atau menghimpitkan kedua jari. 1B merupakan objek kecil, susah diambil dan harus menggunakan alat. 1C, objek berbentuk silinder. Untuk angka 2 merupakan regrasp, dipakai bila terjadi pengubahan pemegangan tanpa melepaskan pengendalian. Untuk angka 3 merupakan tangan yang menerima perpindahan, dipakai bila objek yang dipegang diambil dari tangan lain dengan mudah. Untuk angka 4, objek bercampur dan butuh select. Untuk angka 5, hanya menyentuh. Lalu untuk gerakan selanjutnya yaitu move atau membawa. Perbedaan move dan grasp yaitu jika grasp hanya tangan yang menerima perpindahannya. Kalau move benar-benar memindahkan. Untuk tabel, huruf A merupakan memindahkan objek ke tangan atau tempat yang pasti atau tetap. Untuk huruf B merupakan pemindahan objek ke suatu sasaran dengan jarak yang tidak pasti. Untuk huruf C merupakan memindahkan objek ke suatu sasaran dengan jarak yang pasti. Lalu untuk gerakan selanjutnya yaitu turn. Turn di sini yaitu perputaran tangan. Jadi, tangannya yang memutar bukan objeknya. Nah, di sini kita harus mengetahui derajat perputaran tangannya dan memutar sebanyak berapa kali. Contohnya seperti memutar sejauh 60 derajat, objek yang diputar masuk ke dalam kategori small dan memutar sebanyak 7 kali. Gerakan selanjutnya yaitu menekan atau apply pressure. Pada penjelasan tabel, terdapat simbol APA, dan pada simbol APA terdapat AF atau apply force, DM atau dwell minimum, RLF atau release force. AF terjadi jika ada penekanan lebih pada saat memutar, DM yaitu penekanan secara normal atau konstan, dan RLF yaitu melepas tekanan. Lalu pada simbol APB yaitu adanya tambahan berupa regrasp atau genggaman tambahan, biasanya terdiri dari APA plus grasp 2. Lalu, untuk gerakan selanjutnya yaitu melepas atau release. Pada penjelasan tabel, angka 1 merupakan melepas secara normal dan ada distance vertikal dan grasp. Untuk angka 2 yaitu diikuti kontak atau menyentuh, ada distance horizontal dan ada sentuhan atau touch. Gerakan selanjutnya yaitu mengarahkan atau positioning. Untuk gerakan ini yaitu mengatur posisi atau menempatkan posisi. Untuk penjelasan tabel, loose merupakan tidak ada tekanan. Close merupakan sedikit ada tekanan dan exact merupakan perlu ada tekanan. Lalu untuk easy to handle yaitu mudah untuk memegang objeknya. Untuk difficult to handle yaitu sulit untuk memegang objeknya. Untuk penentuan easy dan difficult ini subjektif sesuai operator yang kita amati. Nah, untuk simbol S atau simetris yaitu ukuran bendanya setelah dibagi titik tengahnya tetap sama posisinya dan bentuknya. Untuk simbol SS atau semisimetris yaitu ukuran benda setelah dibagi titik tengahnya, posisi dan bentuknya beda. Untuk simbol NS atau non-simetris, yaitu jika dibagi dari titik tengah, maka bentuk dan posisi benda itu akan berbeda-beda ukurannya. Lalu, untuk supplementary rule of surface area, terdapat 2 yaitu P1SE dan P2SE. Untuk P1SE ukurannya lebih dari 1/16 inci atau kurang dari sama dengan 1/4 inci. Kalau P2SE, maka surface-nya kurang dari sama dengan 1/16 inci. Untuk gerakan selanjutnya yaitu mengurai rakit atau disengage. Untuk penjelasan tabel, yang pertama ada loose. Untuk loose, usaha untuk memisahkan atau melepaskan lebih kecil atau mudah.
Untuk jarak mundurnya yaitu tidak lebih dari 1 inci. Lalu yang kedua ada close. Untuk usaha memisahkan atau melepaskannya lebih normal. Untuk jaraknya di atas 1-5 inci. Lalu yang ketiga ada tight. Untuk usaha melepaskan atau memisahkannya lebih sulit. Dan jaraknya bisa di atas 5-12 inci. Peta gerakan tangan. Setelah diketahui apa saja aktivitasnya dan termasuk dalam klasifikasi apa, maka dapat ditentukan nilai TMU-nya. Kemudian dihitung juga untuk gerakan tangan kanan. Apabila tangan kanan dan tangan kiri melakukan gerakan yang berbeda, seperti tangan kanan lebih banyak menggenggam dan tangan kiri lebih banyak melakukan aktivitas membawa, maka nanti kode dan nilai TMU-nya juga akan berbeda. Metode selanjutnya yaitu Maynard Operation Sequence Technique atau MOST. MOST adalah salah satu teknik pengukuran kerja yang disusun berdasarkan urutan-urutan subaktivitas. Untuk tipe-tipe kegiatan bisa terjadi urutan gerakan yang berbeda, sehingga perlu untuk dilakukan pemisahan model urutan kegiatan dalam metode MOST. Selanjutnya yaitu model urutan dasar. Subaktivitas pada model urutan dasar yang pertama ada menjangkau objek. Aktivitas ini operator menjangkau atau berusaha mengambil objek. Contohnya di sini ada orang bermain basket di mana di sini seorang anak laki-laki sedang melakukan aktivitas menjangkau bola. Lalu yang kedua ada mengendalikan objek. Nah, untuk aktivitas ini di mana operator mengendalikan objek yang sudah dipegang. Contohnya adalah anak laki-laki yang sedang mengendalikan bola basketnya. Lalu yang ketiga ada memindahkan objek, merupakan aktivitas di mana operator memindahkan objek. Contohnya adalah anak laki-laki yang memindahkan bola basketnya ke dalam ring. Lalu, ada waktu proses objek. Waktu proses objek ini adalah saat di mana objek tersebut berpindah. Contohnya seperti proses bola basket yang masuk ke dalam ring setelah dipindahkan oleh anak laki-laki tadi. Lalu ada mengatur objek. Ini merupakan aktivitas di mana operator mengatur objek. Nah, bedanya mengatur dan mengendalikan adalah apabila mengendalikan, maka operator tersebut mengarahkan objek ke target atau tempat tertentu. Sedangkan mengatur adalah operator menyusun atau mengatur objek tersebut. Contohnya seperti anak ini yang sedang mengatur jalannya bola. Lalu yang terakhir ada kembali ke tempat kerja. Ini adalah di mana operator kembali pada tempat kerja awalnya. Urutan gerakan umum. Pada model urutan dasar di metode MOST ini terdapat 2 gerakan. Yang pertama adalah urutan gerakan umum, di mana model urutan ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada ABG atau memperoleh, yang kedua ada ABP atau meletakkan, dan yang ketiga ada A atau kembali. Untuk keterangannya, A merupakan action, B merupakan body motion, G merupakan gain control, dan B merupakan place. Kemudian, di sini ada tabel gerakan umum MOST, di mana gerakan umum ini disebut ABG, ABPA, General Move. Ada 3 kelompok. Yang pertama ABG. A di sini berarti jarak operator memperoleh objek. B di sini berarti posisi badan saat mengambil atau memperoleh objek. Lalu G di sini berarti pengendalian saat memperoleh objek. Kemudian untuk kelompok kedua adalah ABP. A, yaitu jarak operator saat meletakkan objek, apakah operator jangkauan tangannya jauh saat meletakkan objek. Lalu B, yaitu posisi tubuh operator pada saat meletakkan objek. Dan P, di sini adalah menempatkan pada objek. Lalu untuk kelompok ketiga adalah A. A di sini apakah operator kembali ke tempat awal? Jika iya, maka jarak operator kembali ke tempat awal itu seberapa jauh? Selanjutnya yaitu table action. Pada table action yang pertama yaitu mengambil sebuah spidol ke kotak dan meletakkan ke kotak pensil yang ada di dekat badan. Jadi pertama ditentukan dari kelompok pertama yaitu memperoleh, berarti ABG. Untuk memperoleh yaitu A1, B0, dan G1. Pada A1, kasus ini jarak memperolehnya hanya mengambil objek dalam kotak dan tidak disebutkan jaraknya, berarti dianggap ini masih dalam jangkauan sehingga A1. Lalu untuk B0 karena tidak ada gerakan badan seperti membungkuk kemudian bangkit saat memperoleh objek.
pada G1 karena dia mengambil objek. Lalu yang kedua, meletakkan. Untuk meletakkan ini ada A1, B0, dan P1. Pada A1 karena masih dalam jangkauan, karena masih dalam dekat badan. Lalu untuk B0 karena tidak ada gerakan membungkuk atau bangkit juga saat meletakkan objek. Dan pada P1 karena meletakkan pada kotak pensil yang di dekat badan. Lalu selanjutnya ada kembali. Untuk kembali yaitu A0 karena tidak ada gerakan yang berjalan atau berpindah tempat dan tidak disebutkan juga apakah dia harus kembali ke posisi awal atau tidak. Lalu ABG, ABPA sama dengan A1, B0, G1, A1, B0, P1, A0. Maka TMU-nya adalah 1 ditambah 0 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 0 ditambah 1 ditambah 0 dikali 10. Maka nilai akhir TMU-nya yaitu 40 TMU. Lalu pada table action yang kedua, di sini operator diminta untuk mengambil segenggam mur dan menempatkannya pada 6 buah skrup yang ditempatkan sejauh 12 cm. Karena diminta untuk menempatkan pada 6 buah skrup, jadi pasti ada pengulangan sebanyak 6 kali. Jadi untuk A1-nya sama dengan menjangkau mur, untuk B0-nya sama dengan tidak melakukan gerakan tubuh, untuk G3-nya mengumpulkan beberapa mur, A1 masih dalam jangkauan, B0 tanpa gerakan badan, P3 perlu penyesuaian, dan A0 posisi tangan tidak kembali ke posisi. Sehingga untuk menghitung TMU-nya yaitu TMU sama dengan A1 B0 G3, A1 B0 P3, A0 6. Dan didapatkan nilai akhir TMU-nya yaitu 280 TMU. Selanjutnya kita masuk ke model urutan dasar kedua yaitu urutan gerakan terkendali. Di mana model urutan pada urutan gerakan terkendali yang pertama ada ABG yaitu memperoleh, yang kedua MXI yaitu memindahkan, dan yang ketiga A yaitu kembali. Yang membedakan pada gerakan terkendali ini adalah terdapat pada M sama dengan gerakan yang diatur secara manual, X merupakan waktu proses, dan I merupakan gerakan meluruskan. Untuk mencari nilai TMU dengan rumus total seluruh indeks dikali 10. Lalu kita masuk ke tabel gerakan terkendali. Pada tabel ini terdapat simbol M. Di sini kita melihat aktivitas operator tersebut bergerak seperti apa. Kalau operator itu misalnya menekan seperti tombol yang kurang dari sama dengan 12 inci, maka indeksnya 1. Lalu untuk tombol X, waktu prosesnya ini tergantung yang diketahui, apakah detik, menit, atau jam. Lalu untuk simbol I ini merupakan gerakan meluruskan. Lalu untuk contoh gerakan terkendali yaitu seperti menekan tombol lift sejauh jangkauan tangan selama 0,5 detik. Nah, pertama ditentukan untuk yang memperoleh terlebih dahulu yaitu ABG. Karena di sini tadi kasusnya dalam jangkauan, maka A-nya indeksnya 1. Lalu posisi badan tidak bergerak, jadi B indeksnya 0. Untuk pengendalian di sini karena bendanya ringan, jadi G indeksnya 1. Kemudian untuk memindahkan yaitu MXI sama dengan M1. Karena tombol lift kurang dari 12 inci atau kurang dari 10 cm. Selama 0,5 detik jadi X-nya 1. I-nya hanya ke 1 titik jadi indeksnya 1. Selanjutnya kita masuk ke model urutan dasar ketiga yaitu urutan pemakaian peralatan. Untuk model urutannya yang pertama ada ABG yaitu memperoleh, ada ABP yaitu menempatkan, ada memakai, lalu selanjutnya ada ABG yaitu melepas, dan ada A yaitu kembali. Lalu selanjutnya di bagian memakai untuk urutannya yaitu yang pertama ada F merupakan fasten atau mengencangkan, ada L yaitu loosen atau melonggarkan, ada C yaitu cut atau memotong, S yaitu surface treat, M yaitu measure atau mengukur, R yaitu record atau mencatat, T yaitu think atau berpikir. Lalu untuk subaktivitas urutan pemakaian peralatan yang pertama ada menjangkau objek, di mana ini adalah aktivitas operator menjangkau objek. Pada gambar ini objeknya adalah kertas rokok. Dapat dilihat operator mengambil kertas dari wadah sebelah kiri yang berwarna biru. Lalu yang kedua ada menempatkan alat atau objek. Ini merupakan aktivitas di mana operator menempatkan alat pada target yang sudah ditentukan.
Pada gambar contohnya adalah operator yang menempatkan kertas rokok yang sudah diambil tadi pada alat penggulung rokok. Lalu yang ketiga ada memakai alat, di mana operator menggunakan alat atau objeknya. Pada gambar ini bisa kita lihat di mana operator menggunakan kertas rokok tadi untuk membungkus tembakau dan digulung menggunakan alat penggulung sehingga dapat menjadi gulungan rokok. Lalu yang keempat ada melepaskan alat atau objek, di mana operator melepaskan objek atau alat yang sudah digunakan. Nah, di gambar ini contohnya operator yang sudah menggulung rokok tadi harus meletakkan gulungan rokok tersebut di bagian lain, di mana mengharuskan operator berjalan dari tempat awal sejauh beberapa langkah. Yang kelima, kembali ke tempat kerja, di mana operator harus kembali ke tempat awal apabila telah melepaskan objek di tempat yang berbeda dan memiliki jarak beberapa meter. Namun, apabila operator tidak melakukan aktivitas berjalan dari tempat awal, maka nilai jarak tempuhnya sebesar 0. Model urutan selanjutnya yaitu model urutan penanganan peralatan. Yang pertama ada the manual crane sequence atau pemindahan dengan crane manual. Yang kedua ada the powered crane sequence atau pemindahan dengan crane listrik atau diesel. Dan yang ketiga ada the truck sequence atau pemindahan dengan truk. Selanjutnya kita masuk ke slide konversi hitungan. Yang pertama ada time measurement unit atau TMU. 1 TMU sama dengan 1 kali 10 min 5 jam atau sama dengan 0,0006 menit atau sama dengan 0,036 detik. Lalu yang kedua ada jarak atau distance. 1 inci sama dengan 0,54 cm. Lalu yang ketiga ada massa benda. 1 pound atau lbs sama dengan 0,453592 kg dan 1 kg sama dengan 2,205 pound atau lbs. Selanjutnya yaitu penghematan waktu baku. Untuk rumus penghematan waktu yaitu sama dengan waktu baku layout awalan dikurangi waktu baku layout usulan per waktu baku layout awalan dikali 100%. Lalu ada prinsip ekonomi gerakan. Yang pertama ada tubuh manusia dan gerakannya. Yang kedua ada pengaturan tata letak tempat kerja. Dan yang ketiga ada perancangan peralatan menurut Winju Subroto tahun 2000. Tubuh manusia dan gerakannya. Yang pertama, kedua tangan sebaiknya memulai dan mengakhiri gerakan pada waktu yang sama. Yang kedua, kedua tangan seharusnya tidak menganggur pada saat yang sama kecuali saat istirahat. Yang ketiga, gerakan tangan sebaiknya berlawanan arah dan simetris serta bergerak bersamaan. Yang keempat, gerakan tangan dan badan sebaiknya dihemat dengan menggunakan anggota badan yang diperlukan saja. Yang kelima, memanfaatkan momentum untuk membantu pekerjaan sehingga dapat mengurangi kerja otot dalam bekerja. Selanjutnya yaitu gerakan yang kontinu lebih baik dibandingkan dengan gerakan patah-patah dan terjadi perubahan gerak. Gerakan balistik lebih cepat, mudah, dan akurat dibandingkan dengan gerakan yang terbatas atau dikendalikan. Pekerjaan sebaiknya dirancang sedemikian rupa sehingga memungkinkan irama kerja mengikuti irama alamiah pekerja. Dan diusahakan sesedikit mungkin gerakan mata. Pengaturan tata letak tempat kerja. Yang pertama, perkakas dan benda kerja berada pada tempat yang jelas dan tetap. Perkakas dan material sebaiknya ditempatkan sedekat mungkin pada titik penggunaan atau point of use. Tempat penyimpanan barang sebaiknya memanfaatkan prinsip gravitasi sehingga barang yang akan dipakai selalu tersedia dan dekat untuk diambil. Jika memungkinkan, mekanisme penyaluran barang dapat dilakukan dengan cara dijatuhkan. Tinggi tempat kerja dan kursi diatur sedemikian rupa sehingga memungkinkan pekerjaan memilih posisi kerja antara duduk atau berdiri dengan mudah. Jenis dan tinggi kursi kerja harus memberikan postur duduk yang nyaman bagi pekerja saat melakukan pekerjaan. Tata letak peralatan dan pencahayaan diatur sedemikian rupa sehingga pekerja dapat melihat dengan penglihatan yang baik. Bahan dan peralatan ditempatkan sedemikian rupa sehingga gerakan dapat dilakukan dengan urutan terbaik. Perancangan peralatan. Yang pertama, tangan dibebaskan dari pekerjaan jika dapat menggunakan alat bantu atau perkakas yang dapat digerakkan oleh kaki. Yang kedua, peralatan sebaiknya dirancang sedemikian rupa sehingga mempunyai fungsi lebih dari satu. Yang ketiga, peralatan dirancang sedemikian rupa sehingga memudahkan dalam memegang dan menyimpan.
Yang keempat, apabila dalam pekerjaan jari tangan melakukan gerakan sendiri-sendiri, beban yang didistribusikan pada masing-masing jari harus sesuai dengan kekuatan masing-masing jari. Dan yang kelima, roda tangan, palang, dan peralatan sejenis sebaiknya diatur sedemikian rupa sehingga pekerja dapat mengoperasikannya dengan posisi yang baik dan dengan tenaga minimum. Baik, untuk materi pengukuran kerja tidak langsung sudah selesai nih. Bagaimana? Apakah sudah sedikit memahami? Apabila teman-teman memiliki pertanyaan, silahkan untuk ditanyakan pada hari tutorial ya. Jangan lupa untuk mengikuti tutorial tepat waktu. Baik, kalau begitu saya cukupkan dan saya akhiri pembelajaran materi tutorial kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.